Adik-adik, siap belajar hari ini? Simak video berikut ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum adik-adik. Berjumpa lagi dengan Miss Laila. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita sekarang masuk pembelajaran yang ketiga ya. Adik-adik, coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar Siti dan ayah sedang memberi makan ayam, sedangkan ibu sedang menyiram tanaman. Nah, di pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Apakah kamu masih ingat dengan ciri-ciri makhluk hidup? Ya, tentu masih ingat bukan? Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Nah, apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kamu temukan dari gambar tersebut? Ciri-ciri makhluk hidup yang terdapat pada gambar, tumbuhan memerlukan air. Nah, ini terlihat pada gambar ibu sedang menyiram tanaman. Selanjutnya, hewan memerlukan makanan. Nah, ini terlihat pada gambar ayam sedang makan makanan yang diberikan oleh ayah dan Siti. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, induk ayam berkembang biak. Nah, ini juga terlihat pada gambar ayam sedang mengerami telurnya di dalam kandang adik-adik. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, manusia berkembang biak. Nah, ini juga terdapat pada gambar ya adik-adik. Di gambar ada ayah dan ibu yang memiliki anak yang bernama Siti. Selanjutnya, hewan memerlukan minum. Nah, ini terlihat pada gambar ada tempat minum di kandang ayam. Berarti ayamnya juga minum ya adik-adik. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, hewan bergerak. Nah, ini juga terlihat ya adik-adik pada gambar ayam sedang mengejar makanan yang diberikan oleh ayah dan Siti. Adik-adik, amatilah gambar berikut ini. Nah, ini ada dua gambar ya adik-adik. Gambar yang pertama, ini ada Siti dan keluarganya sedang menyantap makanan di atas meja. Kemudian gambar yang kedua, ada induk ayam dan anaknya juga sedang makan. Kemudian ada telur juga ya adik-adik yang ada di atas jerami. Nah, dari kedua gambar tersebut, apa ya persamaannya? Nah, persamaan yang pertama, sama-sama makhluk hidup. Ya benar, karena Siti, ayah, ibu, dan kakak itu merupakan makhluk hidup. Induk ayam, anak ayam juga merupakan makhluk hidup. Persamaan yang kedua, ya, makhluk hidup memerlukan makanan. Terlihat pada gambar pertama dan kedua, sama-sama makan. Persamaan selanjutnya, yaitu makhluk hidup berkembang biak. Terlihat pada gambar ya adik-adik. Gambar pertama ada ibu dan ayah memiliki anak, yaitu Siti dan kakaknya. Sedangkan gambar yang kedua, induk ayam memiliki anak ayam dan juga telur. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas menjadi anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur kembali. Anak ayam sangat lucu untuk dilihat dan dimainkan. Tetapi ingat ya adik-adik, harus berhati-hati karena induk ayam akan marah jika kita mengganggu anaknya. Kita dapat melihat anak ayam yang lucu sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Mari bernyanyi lagu anak ayam. Nah, judul lagunya Anak Ayam, ciptaan NN. Siapa NN, Miss Laila? NN itu adalah orang yang tidak diketahui yang menciptakan lagu ini. Nah, lagunya kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek,
Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 2, mati 1 tinggallah 1. Anak ayam turunlah 1, mati 1 tinggal induknya. Nah, inilah lagu Anak Ayam. Seru ya adik-adik? Nah, di lagu ini juga belajar matematika ya adik-adik. Ada anak ayam 4, kemudian mati 1 tinggal 3. Nah, sekarang masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Pada pembelajaran yang pertama juga belajar ya adik-adik panjang pendek bunyi. Nah, dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Ingat ya adik-adik, ketika menyanyikan lagu Anak Ayam, kita harus memperhatikan tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu. Ketika tanda pendek, kita harus menyanyikannya dengan nada yang pendek. Ketika bertemu dengan tanda yang panjang, kita harus menyanyikannya dengan nada yang panjang. Contohnya, teko 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 tek. Nah, di sana kita dapat mengetahui mana yang pendek dan yang panjang ya adik-adik. Nah, bagaimana kalau kita menyanyikannya tanpa memperhatikan tanda panjang dan pendek? Tentu tidak bagus ya adik-adik. Contohnya, anak ayam. Nah, pasti tidak bagus ya adik-adik. Makanya kalau kita menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan tanda panjang dan pendeknya bunyi agar lagu yang kita nyanyikan terdengar merdu. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Nah, berikut ini adalah contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Yang pertama, peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur per bulan. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur per bulan. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur per bulan. Peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur per bulan. Sedangkan peternakan E menghasilkan 2.000 butir telur per bulannya. Wah, banyak ya adik-adik. Sekarang coba kita tentukan peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan. Siapa coba? Ayo. Nah, betul. Peternakan yang menghasilkan telur yang terbanyak per bulannya adalah peternakan C, yaitu menghasilkan 3.500 butir telur per bulan. Nah, sekarang peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Nah, peternakan yang paling sedikit yaitu peternakan B, yaitu menghasilkan 1.500 butir telur per bulan. Di pembelajaran sebelumnya, adik-adik sudah bisa ya mengurutkan bilangan. Nah, sekarang coba urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulai dari peternakan dengan hasil telur per bulan yang paling sedikit. Nah, sekarang coba kita tentukan ya. Yang paling sedikit yaitu peternakan B tadi adik-adik, yaitu 1.500 butir. Kemudian setelah peternakan B, ya peternakan D yang menghasilkan telur 2.000 butir per bulannya.
Kemudian peternakan yaitu 2.500 butir per bulan. Kemudian peternakan A 3.000 butir per bulan. Dan yang terakhir yang paling banyak peternakan C 3.500 butir per bulannya. Nah adik-adik, masih ingatkah kamu dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Nah tentu ingat ya. Pasangkan nama dan lambang bilangan dengan cara menghubungkan titik dengan garis. Nah, coba perhatikan nama dan lambang bilangan berikut. Coba kita perhatikan lambang bilangan yang pertama 1, 2, 50. Nah, itu kita baca 1250. Ya, barisannya ini ya. Selanjutnya ada lambang bilangan 1000. Nama bilangannya 1000. Ya betul, kita garis ya. Selanjutnya ada lambang bilangan 2500. Nah ini dibaca 2500. Adik-adik, agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya 1250. Perhatikan tabel berikut ya adik-adik. Pada tabel ini terdapat kolom ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, sekarang kita tentukan nilai tempat pada angka 1250. Nah, angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000. Angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Angka 5 berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 250. Angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0 ya adik-adik. Sekarang adik-adik cobalah menuliskan bilangan pada tabel nilai tempat. Nah yang pertama ini ada angka 4, 7, 5, dan 0. Ini dibaca 4750. Dan coba kita masukkan kepada tabel berikut dengan memperhatikan nilai tempatnya. Angka 4 itu berada pada kolom ribuan. Angka 7 berada pada tempat ratusan. Angka 5 berada pada tempat puluhan. Sedangkan 0 itu berada pada tempat satuan, sehingga dibaca 4750. Kemudian yang kedua, titik-titik dibaca 8417. Nah, coba kita buat pada tabel ya adik-adik. Yang menempati angka ribuan itu angka 8, karena di sana ada 8000 ya. Kemudian yang menempati nilai ratusan angka 4. Kemudian yang menempati angka puluhan ada angka 1. Sedangkan yang menempati angka satuan ada angka 7. Selanjutnya yang ketiga, titik-titik dibaca titik-titik. Nah, kita perhatikan tabel nilai tempatnya adik-adik. Pada tempat ribuan itu ada angka 1. Tempat ratusan ada angka 0. Tempat puluhan ada angka 0. Tempat satuan juga ada angka 0. Lambang bilangannya kita buat 1, 0, 0, 0. Dibaca 1000. Oke adik-adik, selesai ya belajar kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Miss Laila tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.